Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan atas setiap anugerah Tuhan untuk kami pada hari ini dapat bersama-sama dengan rekan-rekan kami untuk kami menggumulkan tentang kebenaran firman Tuhan, khususnya untuk bagaimana kami belajar untuk menyatakan kesaksian iman yang benar di era disrupsi ini. Tuhan tolonglah kami supaya kami senantiasa diberikan hikmat bijaksana, khususnya bagaimana kami meresponi dengan benar apa yang menjadi tantangan-tantangan zaman kami. Kami mohon kepada Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kami, sehingga kami tidak bersaksi, sehingga kami tidak memiliki sebuah kepentingan untuk kami dapat melihat apa yang benar haruslah menjadi konsumsi seluruh orang-orang di seluruh dunia ini. Tuhan tolonglah kami supaya kami diberikan kepekaan, kami diberikan kesensitifan, kami diberikan kepedulian oleh Tuhan, khususnya bagaimana kami dapat menjadi garam, kami menjadi terang di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami yang kami mohon dalam nama-Mu, biarlah segala kemuliaan kembali kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan melanjutkan dengan pembahasan kita, khususnya kita membahas di dalam sesi yang ketiga, yaitu kita bicara tentang penebusan Kristus sebagai satu-satunya jalan. Nah, saudara, kita tahu di era disruption, khususnya kita sudah membahas di dalam 2 kali pertemuan di dalam 2 minggu kemarin, khususnya kita melihat bagaimana dunia menafsirkan disruption itu di dalam cara-cara yang sangat-sangat beragam. Ada yang menafsirkan dengan begitu negatif, ada yang menafsirkan juga dengan begitu positif. Nah, kita di dalam slide berikutnya kita sudah membahas bagaimana ada 2 tokoh yang bernama Francis Fukuyama maupun juga Clayton Christensen, di mana mereka berdua adalah seorang akademik, yang satu dari Stanford, yang satu dari Harvard. Yang dari Stanford adalah Francis Fukuyama, di mana Francis Fukuyama dia membuat buku yaitu The Great Disruption, di mana dia membahas tentang satu hal yaitu disruption itu adalah sesuatu krisis. Dan di saat kita mengalami disrupsi ini, sekarang kita melihat bagaimana krisis terjadi, dan krisis terjadi pada moralitas, krisis terjadi pada krisis sosial, dan juga termasuk di dalam manifestasi yang paling kecil yaitu adalah keluarga. Jadi banyak keluarga berantakan, kita melihat banyak akan terjadinya akan keburukan relasi, dan juga kita melihat begitu banyaknya akan kerugian-kerugian yang terjadi khususnya di dalam apa yang menjadi hubungan manusia dengan manusia. Maka itulah kenapa bagi Francis Fukuyama harus ada the great reconstruction. Harus ada satu hal yaitu rekonstruksi, di mana rekonstruksi itu berarti satu demi satu memperbaiki akan setiap apa yang dipersiapkan supaya waktu disruption terjadi itu bukan menjadi sesuatu yang menggoncangkan, tetapi justru kita bisa bertahan. Nah, tapi beda dengan Clayton Christensen dari Harvard, di mana dia tulis buku tentang The Innovator Dilemma, di mana dia justru mengatakan bahwa justru kita tidak boleh terlalu anti dengan apa yang namanya disruption. Kenapa? Karena disruption itu bisa memacu kita untuk lebih berinovasi. Maka itulah kenapa dia tulis satu istilah namanya disruptive innovation. Dan dia mengatakan bahwa justru disruptive innovation itu adalah sesuatu yang menjadi keindahan atau menjadi sesuatu yang beauty, khususnya di dalam disruption. Jadi waktu kita melihat hari ini orang-orang justru melalui internet bisa berinovasi. Misalnya dulu mereka cuma jualan di desa, sekarang dengan adanya internet mereka bisa berinovasi, mereka jualan di seluruh tempat, di mana dunia internet meluas bahkan sampai luar negeri, dan mereka bisa melakukan akan bisnis kepada orang-orang di luar kota mereka atau di luar desa mereka. Nah, ini menunjukkan sesuatu inovasi. Maka di satu sisi memang kita nggak bisa pungkiri ada krisis, tapi juga jangan pikir negatif terus. Kenapa? Karena ada hal yang juga positif, yaitu adalah inovasi. Nah, memang kalau nggak mengikuti inovasi, maka akan ketinggalan. Misalnya kita melihat hari ini orang buka supermarket dengan orang buka warung. Dulu orang buka warung banyak yang beli, meskipun warungnya sederhana. Tapi sekarang kita melihat di dalam supermarket akhirnya mereka memberikan harga lebih murah, lalu mereka punya
item lebih banyak, dan akhirnya orang lebih suka pergi ke supermarket. Tapi kita melihat zaman sekarang supermarket pun banyak yang tutup. Kenapa? Karena sekarang banyak dari masyarakat pun membeli secara online, bahkan di situ juga ada promo juga, bahkan ongkos kirimnya free dan sebagainya. Dan itulah kenapa membuat begitu banyak orang-orang yang sudah buka warung ataupun yang buka supermarket, akhirnya mau tidak mau tergeser dan akhirnya mereka mengalami krisis. Jadi mereka mengalami krisis justru adalah karena mereka tidak bisa mengikuti inovasi. Ya, itu. Nah, ini adalah pro and kontra yang muncul. Ini satu disruption yang dipandang secara negatif dan sesuatu disruption yang dipandang secara positif. Nah, saudara, waktu kita melihat hal ini, khususnya di dalam era revolusi industri, di mana kita melihat teknologi begitu dibutuhkan, internet dibutuhkan. Tidak ada internet, kita seakan-akan tidak bisa hidup sampai sekarang. Maka pertanyaannya bagaimana kita memandang teknologi? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Kita percaya bahwa teknologi itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Karena apa? Karena teknologi adalah sesuatu yang dihasilkan khususnya dari manusia untuk bagaimana berinovasi untuk membuat segala sesuatu itu lebih mudah. Make what we do easier. Membuat segala sesuatu itu menjadi sesuatu lebih gampang, lebih mudah. Ya, jadi misalnya kalau kita melihat kenapa bisa ada teknologi membuat pisau, karena orang dulu nggak bisa potong daging dengan begitu baik, sehingga akhirnya zaman dulu mereka pakai batu. Mereka pakai batu untuk memotong atau memisahkan memisahkan daging dengan tulang dan sebagainya, atau dengan tangan saja mereka membuka. Tapi sekarang kita melihat ada mesin potong, lalu ada pisau dan sebagainya. Nah, itu adalah produk teknologi. Ya. Bahkan ada yang pakai laser juga untuk memotongnya, khususnya untuk perusahaan-perusahaan. Nah, setelah ini ada sesuatu yang kita bisa percaya ini adalah baik untuk peradaban manusia. Tapi kita juga tahu semuanya itu hanyalah bersifat memudahkan kita. Tapi sebenarnya itu tidak menjawab apa yang menjadi deepest question di dalam hidup kita, yaitu adalah tentang pertanyaan-pertanyaan yang very basic. Nah, jadi teknologi itu ada untuk membuat kita mudah, tapi sebenarnya tidak mudah untuk memberikan jawaban tentang siapa kita, lalu mengapa saya ada di sini, lalu saya ini dipanggil untuk apa, dan apakah saya berhasil atau saya gagal di dalam menjalaninya. Nah, saudara, kita melihat teknologi tidak bisa memberikan jawaban tersebut, meskipun teknologi adalah bersifat memberikan sesuatu yang susah menjadi gampang. Ya, contoh, saudara, kalau saudara melihat di dalam satu film yaitu AI. Di dalam satu film AI itu digambarkan bagaimana satu robot anak kecil, di mana robot anak kecil ini dicipta hampir seperti manusia. Jadi bahkan bisa menangis, bahkan juga bisa punya compassion dan sebagainya. Nah, dan dia waktu coba untuk mencari ibunya, walaupun dia robot, tapi dia berusaha untuk mencari ibunya. Dia pakai dengan segala cara dan akhirnya dia mencari di dalam satu komputer yang serba tahu. Jadi ada satu komputer yang serba tahu di mana kamu bayar uang dan dia akan memberikan jawaban. Nah, dia keluarkan uang, dia bayar waktu untuk bertanya, dan akhirnya di saat dia berusaha untuk mencari jawaban, dia bisa dapatkan jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga. Tapi waktu dia bertanya tentang jawaban yang sangat personal, akhirnya dia pada saat mengharapkan satu jawaban di atas sebuah pertanyaan yang personal, teknologi tidak bisa menjawabnya. Jadi, saudara, kalau kita melihat film, kita melihat akan movie, dan kita melihat Netflix dan sebagainya, usahakan untuk saudara dengan cara perspektif Kristen memandang segala sesuatu. Usahakan untuk saudara dengan cara perspektif imanmu untuk saudara membaca segala sesuatu. Kenapa, saudara? Dengan kita membaca segala sesuatu di dalam setiap budaya yang kita hidupi, saudara, kita akan bisa melihat keterbatasan-keterbatasan budaya adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang paling personal dalam hidup saudara dan saya. Jadi kita tahu bahwa dunia yang berteknologi begitu tinggi pun tidak bisa memberikan sebuah jawaban atas segala apa yang paling misterius di dalam hidup kita. The one and only
answer hanyalah di saat kita kembali kepada siapa yang menciptakan kita, dan siapa yang menyafaskan hidup kepada kita, dan siapa yang memberikan akan kehidupan bagi saudara dan saya. Maka itulah kenapa kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita hari ini, hidup kita itu tidak bisa lepas daripada Tuhan. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya, khususnya di era disruption ini atau di era disrupsi ini, kita memandang segala sesuatu yang kita hidupi di era disrupsi ini adalah sesuatu yang, ya mungkin kalau tadi Francis Fukuyama mengatakan itu adalah sesuatu yang bersifat krisis, atau tadi yang Christensen katakan adalah ini justru sesuatu yang bersifat inovatif. Nah, saudara, kalau kita coba tanya kepada diri kita sendiri, kira-kira di era seperti ini, khususnya di era disruption, di era disrupsi ini, dan khususnya kita hari ini mengalami pandemik, lalu kita melihat bagaimana kehidupan mengalami new normal semuanya. Nah, kira-kira kalau kita sebagai orang Kristen melihat, era disrupsi memberikan apa kepada kekristenan? Era disrupsi memberikan apa, dampak apa kepada kita sebagai orang percaya, dan bahkan bagi gereja Tuhan. Oke, saudara, saya akan ajak kita melihat di dalam cara yang lebih positif. Ya, jadi kalau tadi Clayton, ya Clayton Christensen mengatakan bahwa justru disruption itu sesuatu yang bersifat positif karena itu memiliki inovasi. Nah, pertanyaannya, untuk kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen di dalam bergereja, lalu kita di dalam bagaimana kita menjalankan sebuah ibadah dan sebagainya, apa yang menjadi new innovation di dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita bisa bikin sebuah summary, saudara, pertama adalah, saudara, kita melihat orang Kristen akhirnya belajar bagaimana more improve tentang existing ministry process, yaitu bagaimana kita akhirnya yang selama ini mungkin hanya melayani di satu kota, akhirnya kita mulai improve, yaitu apa? Kita mulai lebih terbuka. Kita mulai lebih terbuka kepada kota-kota yang lain. Atau kita lebih terbuka untuk bagaimana masuk di dalam area-area yang kita mungkin belum pernah masuk dan sebagainya. Akhirnya kita mengalami improvement. Kita mengalami improvement, yaitu akhirnya kita mulai berada di dalam area yang dulunya cuma sungai, sekarang berada di dalam samudra. Ya. Jadi ada satu improvement yang begitu luas dan sebagainya. Nah, ini sebuah inovasi. Ya, karena mungkin kalau misalnya kita bayangkan orang-orang dulu bergereja hanyalah di dalam satu lokasi atau berada dalam satu tempat dan sebagainya. Tapi akhirnya dengan new innovation, khususnya melalui internet dan sebagainya, akhirnya kita melihat bagaimana improvement terjadi, akhirnya ministry bisa mengalami sebuah hawa baru, yaitu bagaimana semua orang bisa enjoying that ministry, bisa menikmati akan pelayanan tersebut. Jadi bisa menikmati dengan bahkan itu secara live atau secara siaran tunda atau siaran ulang dan sebagainya. Improvement menjadi sesuatu yang terjadi. Ya. Kedua, yaitu akhirnya kita melihat bagaimana orang-orang melayani sudah nggak usah repot dengan apa yang namanya lokasi. Akhirnya kita melihat workforce efficiency atau mobile, bagaimana akhirnya kita bisa melihat bahwa segala sesuatu bisa diatur. Kalau dulu harus pergi ke gereja untuk pelayanan dan sebagainya, sekarang pelayanan bisa dari rumah. Bahkan kita bisa, meskipun di rumah, tapi kita bisa menunjukkan akan satu gambaran, yaitu kita berada di dalam sebuah nuansa yang serius atau nuansa yang sungguh-sungguh. Seringkali rumah dianggap suatu tempat yang rileks. Tapi waktu kita online, waktu kita berada di dalam era disruption, di mana kita mau tidak mau kita harus mengalami new normal experience dengan kita online, maka dimanapun kita bisa online, everyday online, dan juga dengan everyday online kita pun juga bisa menunjukkan keseriusan kita. Contohnya waktu saudara hari ini waktu mengikuti akan persekutuan, saya berada di rumah, tetapi saudara lihat layar saya jelas adalah di satu tempat, yaitu adalah di museumnya dari Sofia yang ada di Jakarta. Ya. Nah, pada saat kita melihat
mobile ini menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi nuansa yang baru. Sehingga nuansa yang baru yaitu semua tempat bisa menjadi kantor, semua tempat bisa menjadi mimbar, semua tempat bisa menjadi gereja, semua tempat dapat menjadi sebuah ajang untuk bagaimana kita bersekutu dan sebagainya. Nah, Saudara, ini sebuah inovasi, Saudara. Ya, ini sesuatu yang inovatif, yang sesuatu yang bersifat sangat-sangat memberikan efisiensi ya bagi kita semua, ya. Dan ketiga yaitu virtual discipleship. Bagaimana akhirnya kita walaupun kita berbeda-beda tempat, bahkan sampai sudah ada di Indonesia, sudah ada di China, sudah ada di tempat manapun, tapi kita semua berbeda-beda tempat kita bisa mengalami atau menjalankan apa yang namanya discipleship. Dan kita secara virtually kita menjalankannya dan kita bisa untuk bertatap muka, kita bisa saling sharing, kita bisa saling mendoakan, kita juga bisa saling memuji Tuhan bersama-sama. Ya, lalu juga yang berikutnya yaitu adalah congregation converge, yaitu bagaimana saudara dan saya akhirnya menjadi orang-orang yang ya lebih menikmati comfort life. Kenapa? Karena sudah untuk pergi ke gereja sudah tidak perlu lagi melangkahkan kaki. Untuk saudara melakukan sebuah worship, sudah tidak perlu untuk mempersiapkan diri dengan begitu begitu perlu waktu, tetapi saudara juga bisa dengan singkat waktu bisa mempersiapkan diri untuk menjadi seorang congregation atau menjadi seorang jemaat Tuhan dan sebagainya. Maka saudara sebenarnya kalau kita melihat new innovation adalah kita sebenarnya dimanjakan dengan internet. Kita dimanjakan dengan new normal experience khususnya di era pandemik maupun di era disruption ini, dan kita sebenarnya dimanjakan untuk apa? Untuk doing nothing. Just open your computer, open your Zoom, ya, dan connect with your Wi-Fi, dan akhirnya itu hanya menjadi sesuatu yang menjadi basic untuk mempersiapkan semua. Very easy. Ya, maka ini menjadi sesuatu yang new innovation bagi gereja Tuhan. Bahkan kita melihat dulu persembahan harus masukin uang ke kantong, tapi sekarang sudah cashless offering, dan ini menjadi sesuatu yang juga sesuatu yang baru, something new, saudara. Walaupun kita melihat ada gereja-gereja yang sudah memulainya dengan apa? Misalnya kita melihat ada gereja di Jakarta yang dekat dengan Kemayoran, di situ ada satu gereja yang besar, di mana mereka sebelum orang-orang masuk ke gereja pun mereka sudah siapkan BCA, ATM, apa istilahnya itu untuk swipe, ya. Jadi mereka bisa swipe apa namanya, mereka punya kartu dan mereka bisa masukkan persembahan melalui PIN dan sebagainya. Nah, kita melihat itu sudah dilakukan oleh beberapa gereja. Nah, kita sekarang berada dalam cashless offering, akhirnya orang semua bisa pakai Dana, mereka sudah pakai OVO, mereka bisa pakai ya kalau di China WeChat Pay, Alipay dan sebagainya. Ya, jadi akhirnya kita melihat inovasi ini adalah sesuatu persembahan yang diberikan sebagai cashless offering. Walaupun kalau kita melihat sebenarnya awal-awal cashless offering adalah sesuatu yang sangat-sangat tabu. Kenapa? Karena kita seringkali memberikan persembahan itu nggak mau orang tahu. Kecuali kita mungkin mau pamer dengan persembahan kita yang banyak, mungkin itu ya. Tapi sebenarnya secara jujur kita sebenarnya orang-orang yang sangat malu untuk memberikan persembahan, apalagi diketahui jumlahnya. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang tidak ingin diketahui, nggak mau dijudge kalau kita memberikan persembahan sedikit atau memberikan persembahan banyak dan sebagainya. Nah, seringkali kita akan memberikan persembahan di kantong, nggak ada orang yang tahu, cuma kita dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau dengan kita cashless offering, mau tidak mau, paling tidak ada 2-3 orang tahu tentang khususnya siapa yang memberikan persembahan, berapa dia memberikan persembahan, dan sebagainya. Tetapi saudara, kita melihat akhirnya hal ini sudah nggak tabu lagi. Akhirnya kita melihat cashless offering menjadi sesuatu yang ya alamiah, ya, dialami khususnya di dalam era disruption ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, yes, itu ini new innovation yang kita bisa lihat. Tetapi bagaimana kita belajar dari, ya seperti tadi yang kita sudah dengar, Christensen mengatakan ini sesuatu yang positif. Tapi kita justru melihat si Francis Fukuyama adalah yang mengimbangi inovasi itu dengan, ya jangan lupa, inovasi ada memang, tapi jangan lupa juga krisis adalah sesuatu yang berbahaya. Nah, saudara, what is the real problem, khususnya di dalam inovasi-inovasi yang ada? Nah, kalau kita lihat di situ di layar, saudara, tertulis adalah the problem itu adalah lack of feel.
Jadi masih ada lack of touch, lack of taste, lack of smell. Jadi nggak dapet feel-nya, nggak dapet touch-nya, nggak dapet rasanya, nggak dapet akan apa yang namanya baunya. Jadi ada lack of feel di situ, ada yang kehilangan di situ. Di mana kita hari ini mungkin ya ada mengalami sebuah persekutuan bersama dengan jumlah yang lumayan, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita punya feel di situ. Kita sebenarnya terbatas sekali, sudah. Kenapa? Karena kita semua ini berhadapan dengan layar kita berhadapan dengan handphone kita berhadapan dengan apa yang namanya laptop kita dan sebagainya. Nah, saudara, maka kita kelihatannya kita mengalami persekutuan, kita beribadah, dan kita berada di dalam sebuah worship together. Tetapi saudara, kita harus ya memahami, seperti Francis Fukuyama tadi punya hal itu, kita harus peduli dengan apa yang namanya krisis yang terjadi. Kenapa? Istilah yang saya baca di depan. We seem to be more productive and yet we are more distracted. We seem to be more connected and yet we are more alone. We seem to be more knowledgeable and yet we are less likely to understand. Jadi kita kelihatannya bersekutu, tapi sebenarnya kita ada distraction, kita ada jarak di sini. Kita kelihatannya connected sama-sama, tetapi sebenarnya kita ini sedang lonely di tempat kita masing-masing, kita sedang sendirian. Ya, dan kita kelihatannya lebih banyak untuk menerima sebuah knowledge, akhirnya kita juga bisa berbaur, kita bisa berbicara, kita bisa memiliki akan satu discussion dan sebagainya, tapi sebenarnya kita punya knowledge, tapi kita sebenarnya nggak punya understanding. Atau kita rentan di dalam understanding. Kenapa? Karena ya kita sekedar memiliki apa namanya sebuah pengetahuan, tapi kita nggak punya sebuah pengenalan. Saya tahu tentang Alista, saya tahu Gracelyn, saya tahu Monica, saya tahu Karen, saya tahu akan setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita punya pengenalan terhadap one by one tersebut. Dan sudah, kalau kita mau jujur, ya kita punya knowledge tentang siapa yang kita hadapi. Tapi apakah kita punya understanding terhadap apa yang mereka punya? Dan mungkin itulah yang menjadi lack of feel di dalam diri kita masing-masing. Nah, itulah kenapa sudah kita khususnya di era disruption ini, kita di era pandemik ini, mau tidak mau new normal experience menjadi sesuatu yang di satu sisi memberikan inovasi, tapi di satu sisi yang memberikan lack of feel bagi kita, sehingga akhirnya kita melihat kehidupan kita ini, kita harus pandang sebagai sesuatu yang tidak remeh. Berarti dalam kondisi kita di satu sisi inovasi, tapi satu sisi juga krisis, maka kita tidak bisa enak-enakan atau kita menganggap ini biasa-biasa saja. Kita menganggap ini adalah sesuatu yang lazim untuk dihidupi. Tidak bisa, saudara. Kita ke next slide, saudara. Di mana kita lihat bagaimana kehidupan kita hari ini dengan smartphone, kehidupan kita dengan sosial media di sini, kita tidak bisa anggap enteng. Kita harus memandang ini sebagai spiritual war zone. Kita harus membaca kehidupan kita, khusus di era inovasi ini, membawa sebuah krisis di dalam kehidupan kita. Di dalam krisis yang kita hidupi, maka kita ini sedang berada di dalam spiritual war zone. Di saat kita mungkin bisa bercakap-cakap, tetapi akhirnya orang mulai lebih suka untuk apa? Misalnya main game dia punya handphone atau bermain sosial media untuk mengejar target, mengejar apa yang namanya subscriber atau mengejar like dan sebagainya. Sehingga pada saat kita melihat relasi yang seharusnya one by one, man to man, head to head, face to face, itu sudah menjadi sesuatu yang langka. Kenapa? Karena segala sesuatu akhirnya diberikan tembok yang namanya smartphone, diberikan tembok yang namanya social media feeds. Dan akhirnya kita sudah tidak lagi punya akan satu feel, atau Mandarin adalah satu ganje, di mana ganje sebagai seorang Kristen. Nah, saudara, itulah kenapa kita percaya bahwa jika kita menjadi orang-orang yang kehilangan akan ganje sebagai orang Kristen, kehilangan ganje sebagai orang percaya,
bahkan kehilangan ganjil terhadap Tuhan, saudara, kita sedang berada di dalam setan punya permainan. Kita berada di dalam permainan setan, kita berada di dalam dramanya setan, kita berada di dalam akan kisahnya setan, khususnya bagaimana merusak, menghancurkan, dan merobohkan iman kita semua. Maka itulah kenapa saudara kita harus melihat bagaimana kita sebagai orang Kristen harus memandang dengan jeli dan benar, khususnya sosial media yang ada dalam kehidupan kita hari ini. Nah, saudara, kita justru melihat kenapa kita melihat dunia internet begitu luas, begitu penting, dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, orang Kristen kalau ditanya, waktu pandemik gini lebih enak atau lebih gak enak? Saudara, saya kemarin sempat tanya kepada rekan-rekan yang ada di Taichung. Saya tanya, apakah lebih enak atau enak? Saudara, di satu sisi ada yang mengatakan bahwa tidak enak. Tapi juga ada yang berkata bahwa enak. Akhirnya saya bisa lebih pleasurable. Akhirnya saya bisa mengatur waktu dengan lebih enak, dengan nyaman. Kenapa? Saya ke sekolah tidak perlu melangkahkan kaki, just open my computer, gitu kan. Saya mau ke gereja juga sama, saya cuma open my computer dan sebagainya. Dan saya bisa menikmati lebih pleasurable. Dan akhirnya kita memandang bahwa dunia internet, dunia inovasi, maupun juga dunia di dalam era pandemik ini, new normal experience ini, justru menjadikan kita menjadi lover of pleasure. Kita bukan menjadi the lover of Christ. Akhirnya kita menjadi lover of pleasure. Dan waktu kita menjadi lover of pleasure, akhirnya kita menjadi orang-orang yang mengutamakan self. Kita akhirnya menjadi mengutamakan diri. Karena yang menikmati pleasure itu kita. Yang menikmati pleasure itu adalah saudara dan saya. Yang menikmati kenyamanan, kenikmatan itu adalah kita. Dan akhirnya kita dengan menekankan itu, akhirnya kita ignoring the centrality of Christ. Akhirnya kita tidak lagi untuk memandang Kristus menjadi number one di dalam hidup kita, tidak menjadi God first di dalam hidup kita, tapi akhirnya kita menomorberapkan Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga akhirnya kita juga menjadi orang yang anti-gospel, atau kita menjadi orang yang anti-gospel, anti-injil. Kenapa anti-injil? Adalah karena kita hanya mengingini atau menyukai apa yang kita suka, sehingga akhirnya kita tidak memberitakan Tuhan, kita nggak memberitakan Injil, kita nggak memberitakan tentang keselamatan, kita nggak memberitakan tentang apa yang menjadi message yang benar di dalam Tuhan. Ya, akhirnya kita hanya peduli dengan kesehatan kita peduli dengan kekayaan, kemakmuran, kita peduli dengan happiness, kita peduli dengan sukacita atau kebahagiaan kita. Tetapi semua itu tidak berkaitan dengan rohani, tidak berkaitan dengan Tuhan, bahkan tidak berkaitan dengan Kristus, atau kita bisa katakan sebagai humanistic center. Ya. Nah, saudara, itulah kenapa akhirnya kita melihat justru di dalam era disruption ini, new normal experience, orang Kristen apakah dapat dikatakan lebih bertumbuh? Saudara, kita hampir menemukan sebanyak jawaban bahwa sebenarnya di satu sisi ada orang-orang yang bertumbuh di era pandemi ini. Tetapi saudara, di satu sisi yang lain kita juga melihat bagaimana banyak dari mereka justru disconnected with Christ. Mereka disconnecting with the world, tapi mereka disconnected with Christ. Mereka tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan lagi. Mereka lebih memiliki hubungan intim dengan bagaimana mereka menyukakan diri sendiri. Mereka buka handphone adalah untuk supaya orang like dia. Mereka buka YouTube supaya orang-orang menjadi subscriber dia, mengejar akan target-target tersebut supaya dia menjadi orang yang diakui, sebagai orang yang populer, sebagai orang yang memiliki akan satu kenikmatan untuk apa? Dinilai orang dan sebagainya. Nah, saudara, kita melihat ini adalah sesuatu yang di dalam kekristenan pun sudah mulai rusak. Khususnya kita melihat hari ini, kita melihat banyak orang Kristen yang sekarang mereka bukan lagi sebagai hamba Tuhan, gereja Tuhan, orang percaya yang berbicara tentang firman Tuhan.
Tapi kita juga melihat bagaimana banyak gereja-gereja yang justru mereka menjadi motivator. Mereka menjadi orang-orang yang tidak berani mengkritik dosa, mereka tidak berani bicara tentang murka Allah. Mereka hanya bicara tentang bagaimana kita bangkit, bagaimana kita menjadi orang yang bahagia, gimana kita menjadi orang yang menikmati sebuah kemakmuran, sukacita, dan sebagainya. Tapi nggak mau bicara tentang dosa, nggak mau bicara tentang apa namanya murka Allah. Sehingga akhirnya kita melihat gereja-gereja seperti inilah gereja-gereja yang populer luar biasa. Bahkan kita melihat ada satu gereja di Texas itu namanya Lakewood, ya, itu pendetanya adalah Joel Osteen, di mana dia tidak pernah bicara tentang dosa, dia tidak pernah bicara tentang murka Allah. Dia hanya bicara bagaimana engkau adalah orang manusia yang lemah, tetapi Tuhan menganggapmu spesial, sehingga akhirnya Tuhan memberikan akan engkau akan satu perubahan bagimu, dan hanya engkau yang dapat mengambil keputusan untuk bisa menjadi orang yang berhasil dan sebagainya. Itu bahasa-bahasa motivasi yang dikhotbahkan, sehingga akhirnya kita melihat gereja bukan lagi sebagai pemberita Injil, tapi akhirnya gereja menjadi pemberitaan self-help development. Dan akhirnya gereja hanya bicara tentang bagaimana membangkitkan manusia menjadi dirinya atau menemukan jati dirinya, bukan di dalam kebenaran firman Tuhan, tapi justru adalah dari dirinya sendiri. Nah, saudara, ini adalah satu disconnected with Christ. Dan ini bahaya luar biasa. Kenapa? Next slide. Di dalam slide berikutnya, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2. If they are divorced from Christ, or Christ is absent, or if he is not center stage, then your religion is no longer about Christ. This is probably why the heartbeat of Paul's ministry was Christ Jesus and him crucified. Di sini saya mengutip, saudara, satu tulisan bahwa kalau orang-orang tersebut divorced from Christ, mereka tercerai dari Kristus, atau Kristus tidak ada dalam dirinya, dan Kristus tidak menjadi pusat dalam dirinya, maka hidup kita atau agama kita, kepercayaan kita sudah tidak lagi di dalam Kristus, dan itu adalah sesuatu yang menunjukkan bagaimana kekristenan menjadi satu sekedar religion but without God, religion but without Christ. Jadi kita bisa katakan Christless Christianity. Dan waktu kita bisa bicara tentang Christless in Christianity, maka berarti Christian without Christ. Dan waktu Christian without Christ, berarti apa, saudara? Berarti sebenarnya kita bisa katakan, jika tidak percaya pada Kristus, berarti kamu adalah orang yang percaya pada Tuhan yang benar. Maka bisa Christian atheist, bisa Christian agnostic, dan sebagainya. Nama Kristen nempel, tapi justru tidak ada Kristus di situ. Maka Paulus justru di dalam 1 Korintus 2 ayat 2, di mana dia terus menekankan bahwa Kristus, Yesus, dan dia yang telah mati di atas kayu salib, ya, yang dipaku di atas kayu salib, yang diserahkan, yang menerima sebuah punishment. Karena apa? Karena dia menanggung dosa manusia. Itu yang seharusnya menjadi the heartbeat of ministry, the heartbeat of Christian life. Tapi justru akhirnya kita melihat orang-orang khususnya di era pandemik ini, di era disruption ini, banyak dari mereka justru mengalami kehilangan di dalam hal ini. Nah, saudara, maka pertanyaannya, Kristus tempatnya ada di mana di dalam kehidupan kita di era disruption ini? Bagaimana kita melihat posisi Kristus di dalam kita sebagai orang percaya hidup di dalam era disrupsi ini? Nah, saudara, maka saya mengajak saudara untuk melihat di dalam kitab suci, yaitu saya mengajak saudara untuk melihat di dalam Lukas pasal 10. Mari kita sama-sama buka di dalam Lukas pasal 10. Di dalam Lukas pasal 10, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 37. Lukas 10 ayat 1 sampai ayat 37. Oke, saudara, saya akan bacakan untuk saudara sekalian.
Lukas 10 ayat 1 sampai 27. Tapi saya akan bagi seperti yang ada di layar, saya akan baca ayat 1 sampai ayat 24 dulu. Setelah itu baru saya akan baca 24 sampai 37. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal dan kasut, dan janganlah membawa salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang itu, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk dalam suatu kota, dan kamu diterima situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah pada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tapi jikalau kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depan-depanmu. Tapi ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu pada hari ini, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah kamu, Korasim, celakalah engkau, Betsaida, karena jika Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, dia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian sesudah ke-17 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang menyembahayakan kamu. Namun demikian jangan bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacita karena namamu akan terdaftar di surga. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang itu kepada anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus pada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat dan apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Oke. 25 sampai 27. Oh sorry, sudah 24 ya. Oke. Sudah, maka apa yang tadi saya baca ini ceritanya adalah tentang bagaimana Yesus mengirimkan 70 disciples khususnya untuk pergi untuk memberitakan Injil. Maka diutuslah 70 orang itu untuk memberitakan Injil. Dan waktu mereka diutus untuk bagaimana? Mereka diutus untuk bagaimana belajar untuk melakukan apa? Jadi kita melihat yang dilakukan adalah kamu harus memberikan salam damai sejahtera, kamu harus juga makan dan minum dari apa yang mereka berikan, dan kamu jangan memilih-milih, dan juga kamu juga sembuhkan orang sakit, dan katakanlah kerajaan Allah sudah dekat, dan sebagainya. Nah saudara, maka semuanya itu adalah satu gambaran bagaimana Yesus mengirimkan 70 muridnya itu adalah untuk menyatakan rencana Tuhan, menyatakan apa yang menjadi pelayanan bagi orang-orang percaya. Nah, saudara, kita bisa gambarkan mereka bisa, kalau kita melihat zaman itu adalah mereka masuk ke desa-desa, mereka masuk ke kota-kota, mereka masuk ke kampung-kampung dan sebagainya. Di satu sisi kita melihat Yesus mengirimkan murid-muridnya untuk masuk dalam dunia pelayanan face to face, head to head. Ya. Jadi bertemu muka dengan muka.
Tapi waktu kita melihat bagaimana dengan era disruption ini, khususnya di era pandemik ini, mau tidak mau kita bisa menafsirkan bahwa kita waktu berada di dalam kondisi seperti ini, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memberitakan Injil, kita bisa membawa mereka mengenal Kristus dengan apa yang ada pada diri kita. Nah, yang ada pada diri kita adalah ya di sosial media gitu ya. Kita bisa punya Facebook, kita bisa punya WeChat, kita bisa punya Instagram, kita bisa punya akan yang lain dan sebagainya. Nah, kita justru bisa untuk melakukan ini sebagai murid-murid Kristus untuk bagaimana kita men-sharingkan tentang iman kita. Tentu saja dengan cinta kasih yang Tuhan berikan, di mana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kasihilah Tuhan Allahmu, dan juga kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini adalah fondasi di dalam iman kekristenan, yaitu kita harus mengasihi Tuhan dan kita harus mengasihi sesama. Maka kita pada saat sebagai orang-orang yang hidup dalam era disruption, sosial media bisa menjadi inovasi. Kita adopsi dari Christensen punya konsep, yaitu apa? Yaitu inovasi adalah sesuatu yang bisa menjadi jalan untuk kita memberitakan Injil. Maka, saudara, kita percaya bahwa every impulse, every act, every faculty, every capacity should be an expression of serving God above all things. Jadi segala sesuatu bisa kita pakai khususnya untuk mengekspresikan bagaimana kita melayani Tuhan melebihi segala sesuatu. Jadi satu sisi yang lain kita percaya orang Kristen tidak anti terhadap sosial media. Ya. Kita percaya bahwa sosial media adalah sesuatu yang bisa dipakai oleh Tuhan. Maka itulah kenapa kita perlu menghujani sosial media dengan konten-konten yang suci. Kita harus berani untuk berpartisipasi untuk bagaimana mengisi setiap potensi-potensi yang ada dalam sosial media untuk bagaimana kita membawa nuansa rohani, nuansa kekudusan Allah, nuansa Injil berada di dalam konten dari sosial media. Tapi satu sisi yang lain, kita melihat ini adalah sesuatu hal Tuhan mengutus orang untuk memberitakan Injil di dalam every form. Ya. Kota, desa, offline, online, ya. Dan head to head maupun pixel by pixel. Ya. Tetapi saudara, kita nggak bisa hanya stop sampai di sini. Karena kalau kita stop sampai di sini, maka kita akan percaya bahwa ya Tuhan bisa pakai segala cara termasuk sosial media, maka kita akan menganggap bahwa sosial media bisa menjadi satu-satunya pelayanan juga. Atau kita menganggap bahwa oh kok ada yang dipanggil Tuhan untuk face to face, ada yang dipanggil Tuhan untuk apa? Pixel by pixel. Atau adalah kita hanya melewati dengan menggunakan apa yang namanya sosial media, kita tidak bertemu face to face, kita hanya ya tertutup atau kita hanya terbatasi dengan pixel dan sebagainya. Tapi kita harus melihat bagaimana Alkitab tidak membicarakan hanya separuh kebenaran. Dan maka kalau kita lihat ayat 1 sampai 24, kira-kira kita bisa melihat waktu Tuhan mengutus 70 murid. Kita melihat bagaimana mereka memberitakan Injil dengan segala caranya, dengan segala kondisinya di kota maupun di desa. Saudara, kalau mereka di desa, mereka tidak perlu pakai bahasa kota. Kalau mereka di kota, mereka tidak bisa pakai bahasa desa, mereka harus pakai bahasa penyatu. Ya. Misalnya kalau di desa Jawa gitu ya, saudara kalau nggak pakai bahasa Jawa, saudara nggak akan bisa nyatu. Tapi kalau saudara di kota, saudara mau harus pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang pemersatu. Nah, saudara, kita percaya setiap kita punya konteks masing-masing. Dan bahkan hari ini kalau misalnya online dan offline, ini juga sebuah konteks. Nah, tapi pertanyaannya, apakah offline adalah pelayanan yang harus dan online adalah pelayanan yang harus? Ya. Maka kalau kita lihat ayat 24 sampai 37. Oke, saya akan bacakan Saudara supaya kita bisa dapat konteksnya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri."
Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata pada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh di tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu, ketika melihat orang itu, ia melewati dan dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan di tempat itu, dan ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkan orang itu dan sekeledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, kenapa saya mengutip ayat ini kembali? Yaitu adalah, saudara, kita mau tidak mau, yes, Tuhan mengirimkan kita untuk berada di dalam sebuah medan pelayanan, baik itu adalah pelayanan di desa atau pelayanan di kota, dan kita bisa pakai segala cara dengan bahasa pemersatu atau pakai bahasa daerah. Kita bisa pakai cara offline atau kita pakai cara online. Tetapi mau tidak mau semuanya itu harus dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka Tuhan akan memakai semuanya dengan campur tangan Tuhan. Tetapi saudara, ayat 24-37, kisah orang Samaria yang murah hati ini mengajarkan kepada kita, yaitu kita tidak bisa hanya sekedar diutus oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tapi kita tidak menjadi radical neighbor. Saudara, ini sesuatu yang ditekankan, khususnya saya mengutip dari salah satu artikel yang ditulis oleh Timothy Keller. Dia mengatakan bahwa you will never become radical neighbor for others until you see that you have been radically neighbor by Christ. Kita melihat, kita harus belajar dari Kristus, di mana Kristus dia random, dia bertemu dengan orang-orang sakit kusta, dia bertemu dengan orang-orang yang lumpuh, dia bertemu dengan orang-orang yang mengalami cacat dan sebagainya, bahkan dia yang ada orang yang sudah mati dan akhirnya dia yang sudah luka, mengalami akan penyakit yang sudah lama, dan waktu kita melihat dia justru hadir bersama-sama dengan mereka, bahkan bersama pengungut cukai dia makan bersama dan sebagainya, menggambarkan bagaimana preach the gospel itu sesuatu yang belum menjadi sesuatu yang satu-satunya. Di satu sisi kita preach the gospel itu adalah pelayanan, yes. Tapi justru kita melihat penekanan yang kita lihat di dalam ayat 24-37 adalah bagaimana Kristus juga mengajarkan kita untuk be a radical neighbor. Be a radical neighbor yaitu kita harus menjadi akan sesama orang lain secara radikal. Bagaimana radical neighbor for others, yaitu bagaimana kita dengan face to face, kita dengan satu hal real need meet, untuk apa? Untuk peduli dengan orang lain. Jadi di satu sisi mungkin kalau kita bisa katakan bahwa online adalah sesuatu yang baik, inovatif, secara sosial media bisa memiliki dampak yang luar biasa. Namun bukan berarti dia adalah yang menjadi absolut. Kenapa? Karena yang paling absolut yang Tuhan nyatakan yaitu menjadi neighbor for others itu dengan face to face. Preach the gospel must be face to face. Jadi ada real need meet di situ. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa sosial media atau yang menjadi online ministry itu menjadi the one and only ministry. Kita tidak bisa menganggap bahwa pelayanan di belakang layar, apalagi pelayanan di belakang komputer atau di belakang
handphone dan di belakang internet, itu adalah sesuatu yang menjadi satu-satunya pelayanan yang Tuhan bisa berkati. Saudara, kalau kita hanya menekankan itu, kita hanya terjebak di dalam satu dunia, namanya dunia internet. Tapi sebenarnya kita adalah orang yang tadi kita bisa katakan lonely, kita bisa katakan orang-orang yang terbatas, orang-orang yang tidak punya teman, orang-orang yang jelas-jelas sedang menipu diri, dan sebagainya. Jadi saudara, saya percaya bahwa belas kasihan itu perlu ada di dalam kita untuk kita hadir sebagai radical neighbor for others. Belas kasihan karena mereka belum dengar Injil. Belas kasihan karena mereka belum dengar firman. Belas kasihan karena mereka belum kenal Kristus. Maka be a radical neighbor for others. Itu hanya bisa dapat kita ngerti di saat kita belajar dari Kristus. Di mana Kristus menjadi sahabat bagi orang yang sakit kusta, sahabat bagi pemungut cukai, sahabat bagi orang imam di bait suci, tapi juga menjadi seorang yang bisa menjadi pelayan Tuhan bersama dengan pelacur maupun juga bersama dengan orang-orang yang dianggap jahat dan sebagainya. Maka sudah menjadi seorang radical neighbor for others. Maka face to face, real needs meet, ada sesuatu yang nggak boleh nggak ada. Karena itulah yang paling utama, saudara. Belas kasihan untuk memberitakan Injil. Belas kasihan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Belas kasihan untuk membawa mereka melihat Kristus. Belas kasihan Tuhan must be face to face, real needs. Maka kalau kita hanya menekankan kepada sosial media, mungkin kita kelihatannya memberitakan Injil, kita kelihatannya jadi berkat bagi orang lain. Saudara, saya seringkali banyak dihubungi orang dengan katakan, maaf Pak Daniel, saya nggak bisa ikut nggak bisa ikut akan sesi yang dipimpin dan sebagainya. Tapi boleh nggak kasih link YouTube-nya supaya saya bisa ikuti di rumah dan sebagainya. Satu sisi kita mengatakan, oh why not? Kenapa? Karena ini bisa menjadi akan satu berkat, ya. Why not? Kamu bisa dengan siaran tunda, kau bisa mengikutinya. Tapi saudara, kalau kita hanya terjebak hanya dengan seperti itu, akhirnya kita tidak menghargai kehadiran fisik. Semua maunya siaran tunda, siaran tunda, siaran tunda. Semua maunya adalah link YouTube, link YouTube, link YouTube. Tapi tidak ada komitmen, tidak ada yang namanya satu hal untuk bagaimana meet face to face, meet di dalam suatu kehidupan yang real, khususnya di dalam sebuah worship dan sebagainya. Nah, saudara, ini juga menjadi satu hal yang kita perlu untuk pelajari bersama, yaitu apa? Yaitu pelayanan tidak bisa kita akhirnya tidak seimbang. Khususnya di era pandemik, akhirnya online mau tidak mau lebih daripada offline. Karena kalau kita offline, kita terbenturkan dengan apa yang namanya COVID-19 dan sebagainya. Di satu sisi kita bisa mengerti bahwa online hanyalah salah satu cara. Tetapi bukan berarti satu-satunya cara. Dan waktu kita mengatakan dalam keadaan seperti ini, bukan berarti live streaming atau yang namanya siaran tunda dan sebagainya dapat menjadi sebuah budaya yang akhirnya menghilangkan apa yang namanya face-to-face ministry. Face-to-face evangelism. Face-to-face discipleship. Face-to-face worship. Sudah kita melihat era pandemik ini sudah membuat orang sudah malas untuk ikut di dalam persekutuan. Ikut dalam ibadah. Kenapa? Toh, saya pagi kalau nggak bangun, toh, saya masih bisa ada siaran tundanya. Saudara, ini kebiasaan-kebiasaan yang sudah merasuki bahkan orang-orang Kristen, saudara. Orang Kristen akhirnya sudah mengalami sebuah krisis. Dan krisisnya adalah mereka sudah mulai bermain di dalam bagaimana mereka seharusnya memprioritaskan diri. Saudara, Kristus memprioritaskan diri. Kalau kita mau bilang sama Kristus, Kristus bisa bermain, no? Kristus bisa untuk bermain. Kristus bisa untuk tidak memprioritaskan untuk menyelamatkan manusia.
Kristus bisa untuk tidak memprioritaskan diri untuk apa? Untuk rela mati menebus dosa manusia dan menyatakan cinta kasih sehingga kita bisa menikmati keselamatan dan menikmati apa yang namanya penebusan Kristus. Tapi Tuhan Yesus tidak secara online menyatakan itu. Dia secara face to face, dia secara head to head, dia melakukan yang terbaik itu. Maka itulah kenapa, saudara, kita perlu untuk memiliki sebuah cara pandang, yaitu bagaimana kita seharusnya memandang budaya. Bagaimana kita seharusnya memandang culture. Bagaimana kita memandang disruption ini. Bagaimana kita sepatutnya mengambil tempat. Saudara, saya pernah sharingkan satu pemikiran dari Richard Niebuhr, di mana Richard Niebuhr ini pernah saya sharingkan waktu kita bahas tentang milenial, tentang millennial disruption, ya, di dalam persekutuan pemuda kita. Tapi saya akan ulang kembali untuk kita bisa melihat bagaimana tantangan kita di dalam zaman disrupsi ini adalah bagaimana kita mengambil posisi. Bagaimana saya sebagai orang Kristen, saya mesti bagaimana mengambil posisi berhadapan dengan budaya, berhadapan dengan disruption, berhadapan dengan online offline, berhadapan dengan segala sesuatu. Nah, saudara, maka kita perlu sebuah cara pandang. Nah, coba slide berikutnya, saudara. Saya mengutip ini dari seorang bernama Richard Niebuhr, di mana Richard Niebuhr dia menuliskan satu buku yaitu judulnya The Christ and Culture. Nah, di dalam buku Christ and Culture, dia ada men-sharingkan tentang 5 approaches to confronting the world. Yaitu adalah 5 pandangan bagaimana untuk menghadapi dunia. Nah, saudara, kita melihat 5 pandangan ini ada 5 pandangan yang kita bisa katakan bahwa ini semua orang pernah memiliki sebuah pergumulan ini. Tapi pertanyaannya bagaimana kita sebagai orang percaya mengambil tempat. Nah, saudara, ini macam-macam adalah orang Kristen punya pandangan. Jadi ini 5 pandangan yang berbeda-beda. Khususnya bagaimana confronting the world. Bagaimana menghadapi akan apa yang namanya dunia. Nah, kita melihat yang pertama yaitu adalah Christ against culture. Di mana di situ adalah satu pandangan bagaimana Kristus dan budaya itu adalah dimengerti di dalam satu hal, yaitu Kristus antitesis. Sehingga Kristus harus merusak semua budaya. Nah, ini adalah pandangan yang pertama. Di dalam pandangan yang pertama itu Christ against culture, yaitu Christ antitesis culture, di mana di situ mengajarkan pandangan yang pertama yaitu tentang kekristenan harus melakukan radical break from their culture. Yaitu harus melakukan perusakan yang radikal. Jadi kalau misalnya saya pakai baju hari ini, saya punya baju garis-garis biru misalnya. Nah, garis-garis biru mungkin dianggap sebagai keduniawian, ya. Kalau hamba Tuhan tuh pakai baju harus putih atau hitam. Kalau biru itu nggak boleh, itu duniawi misalnya gitu. Maka akhirnya sebagai orang Kristen yang against culture yaitu apa? Saya harus tidak boleh melayani dengan pakai baju putih atau memakai baju biru. Jadi saya akan antitesis dengan kamu. Ini adalah budaya kafir. Maka apa? Kau harus buka baju, kau harus ganti baju, ganti putih atau ganti hitam. Jadi sebuah radical break. Jadi lawan habis. Tidak peduli. Ya. Nah, itu pertama. Yaitu adalah Christ against culture. Kedua yaitu adalah Christ and culture in paradox. Nah, ini lebih ke ada dualisme gitu ya. Jadi dualisme yaitu adalah kekristenan yang saya akan bacakan Inggrisnya dulu. Christian live in the world, but obviously to its resting on tradition and faith while waiting for God's kingdom. Yaitu orang Kristen hidup dalam dunia, tapi juga berpegang kepada tradisi dan berpegang kepada iman di saat mereka menanti kerajaan Allah. Maksudnya apa? Jadi saya seorang Kristen nih, menantikan kerajaan Allah, saya punya iman, saya punya konsep, tapi saya hidup dalam dunia. Jadi
Karena saya dengan dunia, mau tidak mau juga saya harus pakai cara dunia. Nah, ini yang banyak sekali dihidupi oleh orang-orang Kristen. Ya. Jadi banyak orang-orang Kristen kayak, oh saya misalnya, saya keluarga Chinese gitu ya, saya keluarga Chinese, saya keluarga Buddhis atau Konghucu, tapi saya Kristen Konghucu gitu ya. Jadi akhirnya saya di dalam dunia ini, saya Kristen, tapi Tuhan tahu saya di dunia ini juga di dalam keluarga Konghucu. Jadi akhirnya apa? In paradox itu apa? Di satu sisi saya di dunia, saya di satu sisi percaya Tuhan, tapi saya harus menghormati Konghucu. Akhirnya apa, saudara? Misalnya, saudara orang tua meninggal. Akhirnya saudara disuruh pai-pai. Jelas-jelas orang Kristen tidak boleh pai-pai. Kenapa? Karena pai-pai itu pada orang yang sudah mati. Tetapi saudara kita akhirnya mengatakan bahwa apa? Oh, saya tetap pai-pai, tapi saya pai-pai sama Tuhan Yesus. Jadi akhirnya secara budaya kita kelihatannya pai-pai. Secara budaya kita kelihatannya pegang hiu dan menghormati. Tapi kita mengatakan, oh tapi saya tidak berdoa kepada yang sudah mati. Tapi saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, ini namanya dualisme. Nah, ini banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen di zaman sekarang. Ya, kita melihat orang zaman sekarang banyak yang Christ and culture in paradox. Di satu sisi, oh saya orang Kristen, tapi satu sisi yang lain, saya hidup di era disruption. Saya hidup di dalam dunia yang ya sekuler. Maka itulah kenapa saya harus menjadi orang Kristen sekaligus saya adalah orang sekuler. Dari satu sisi saya hidup di dalam apa yang namanya kenikmatan surgawi, saya juga hidup dalam kenikmatan duniawi. Maka itulah kenapa sudah kita melihat banyak Kristen yang modelnya adalah dualisme ini menjadi kelompok yang sekarang lagi subur-suburnya. Contoh, saudara. Kita melihat bagaimana orang-orang Kristen yang hari ini mengadakan ibadah, tapi mereka mengatakan tidak perlu pakai baju yang rapi. Karena Tuhan itu cuma lihat hati. Jadi, pakailah baju yang kamu suka. Karena Tuhan, dia tidak peduli kok dengan bajumu. Maka kamu pakai baju yang kamu suka, pakailah. Maka akhirnya kita melihat ada hamba Tuhan, ada pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan di dalam gereja, mereka pakai celana sobek-sobek, mereka pakai kaos kutang, mereka pakai apa namanya t-shirt, bahkan mereka pakai sepatu yang warnanya beda, kanan merah, kiri biru. Bahkan ada pendeta yang pakai sepatu kayak begitu, saudara. Ini sesuatu yang sangat-sangat kita bisa katakan bahwa apa? Oh, Tuhan tidak peduli itu. Jadi akhirnya saya Kristen, tapi saya juga hidup secara duniawi. Maka itulah yang seringkali menjadi tipe orang Kristen yang ya bercampur aduk. Ya. Tetapi juga ada yang kita lompat ya ke 4, yaitu adalah Christ above culture. Christ above culture yaitu adalah bagaimana ini mempercaya bahwa Kristus melampaui budaya. Nah, saya baca Inggrisnya dulu. Christian live in both realm and tries to either bring them together or assert Christ's dominance over culture. Ya, jadi istilahnya segala sesuatu itu jangan dianggap duniawi atau nggak duniawi. Sudahlah, hal yang duniawi kita percaya Kristus melampaui culture. Jadi apa? Karena Christ above culture, maka segala sesuatu itu mungkin. Nah, ini juga hari ini banyak sekali orang Kristen yang kayak begini. Jadi ada yang namanya dangdut rohani, karena Christ above culture. Ada yang percaya apa namanya hip hop rohani, karena Christ above hip hop. Dan kita melihat Christ above jazz, Christ above shamanism, dan sebagainya.
Bahkan Christ above medium mic. Itu apa tuh? Perdukunan. Itu juga banyak. Kita lihat hari ini kekristenan seperti karismatik. Karismatik ada satu fenomena tertawa di dalam roh, menangis di dalam roh. Itu sebenarnya sudah ada di dalam budaya Hinduism. Di mana dalam budaya Hinduism ada satu sekte namanya Kundalini. Dan di dalam Kundalini kita melihat mereka pun juga mengalami trance, mereka mengalami tertawa di dalam roh, mereka juga mengalami apa namanya menangis di dalam roh dan sebagainya. Jadi semua itu kenapa bisa terjadi? Karena mereka menganggap bahwa Christ above all things. Jadi akhirnya kita melihat yang tidak beres, Tuhan melampaui semuanya, Tuhan bisa pakai, dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang dipelintir oleh begitu banyak orang Kristen. Menganggap bahwa Tuhan memiliki dominion terhadap segala sesuatunya. Ya. Betul, memang Tuhan punya punya kedaulatan. Tapi bukan berarti Tuhan sembarangan dengan kedaulatannya. Memang Tuhan punya dominions, tapi bukan berarti dominionsnya itu seenaknya sendiri, bertentangan dengan dirinya. Tapi seringkali kita lihat orang Kristen justru ya nggak peduli. Bicara Kristus, tapi mereka juga setuju dukun. Bicara Kristus, tapi mereka juga peduli dengan kepercayaan mistik. Tadi itu banyak sekali, kita lihat di dalam praktek-prakteknya. Dan juga ada Christ of culture. Di mana Christ of culture, saya baca, Christians find in Christ the high ideal for their cultural life and value. Ya. Jadi mereka melihat bagaimana Kristus itu adalah ideal di dalam kehidupan berbudaya atau di dalam kehidupan nilai hidupnya, dan bagaimana Christ of culture berarti dia harus menghidupi apa yang Tuhan hidupi. Jadi ini satu sisi baik, tapi satu sisi menjadi sesuatu yang terlalu kaku. Kenapa? Kalau melihat high ideal dari cultural life dan value belajar dari Kristus, maka ada hal-hal yang akhirnya kita menjadi over. Misalnya, Kristus tidak pakai listrik, maka akhirnya mengatakan orang Kristen tidak boleh pakai listrik. Kristus tidak pernah potong rambut, maka tidak boleh potong rambut. Kristus berewokan, maka berewokan boleh atau tidak boleh. Maka harus berewokan. Nah, itu sesuatu yang kaku sekali itu. Lalu juga dikatakan bahwa nggak boleh pakai sepatu, cuma boleh pakai sandal, karena Yesus pakai sandal. Yesus pakai jubah, maka kita semua harus pakai jubah. Nah, itu adalah sesuatu yang mempelajari Kristus, tapi mempelajari justru sesuatu yang terlalu kaku. Kenapa? Dunia kan berubah. Jadi karena dunia ada perubahan, maka kita bagaimana mau tetap hidup kaku atau kita mau hidup sesuai dengan zaman. Nah, itu kita perlu ada sesuatu hal. Berubah sih boleh, tapi masalah berubah kita juga tidak boleh berubah secara sekuler, tapi bagaimana kita belajar berubah dengan takut akan Tuhan. Nah, tapi yang terjadi yaitu banyak sekali orang-orang mengadaptasi, seperti kita lihat di Amerika ada satu daerah di mana mereka tidak punya listrik, saudara. Mereka masih pakai lilin. Mereka tidak pakai mesin, tapi mereka pakai kuda, mereka pakai sapi untuk membajak dan sebagainya. Mereka benar-benar sangat alami. Kenapa? Karena mereka tidak mau ikuti cara dunia. Nah, saudara, itu respon-respon yang ada. Dan yang kelima, yaitu di tengah, itu adalah Christ Transformer of Culture. Di mana Christ Transformer of Culture itu bicara tentang conversion, bicara tentang satu hal, yaitu Christians should endeavor to convert and redeem all man cultural life for the glory of God. Jadi orang Kristen itu harus bagaimana punya hikmat bijaksana untuk melakukan sebuah transformasi. Ya. Di mana kehidupan mereka harus kehidupan yang memuliakan Tuhan. Jadi kehidupan yang harus memuliakan Tuhan, kehidupan yang harus memiliki akan satu hal, bagaimana hidup mereka adalah hidup yang sesuai dengan perkenanan Tuhan.
Nah, bagaimana caranya untuk bisa menjadi seorang yang hidup di dalam perkenanan Tuhan? Mau tidak mau harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima Kristus sebagai satu-satunya teladan manusia hidup sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Ya. Jadi itu the one and only way, yaitu adalah you must be transformed by Christ. Nah, saudara, maka saya percaya poin yang penting bagi kita adalah poin bagaimana Kristus harus menjadi transformer of culture di dalam kehidupan kita. Nah, terus terang saya kurang sreg dengan kata transformer of culture. Ya. Dan saya lebih sreg kepada istilah Christ redeem culture. Itu jauh lebih tepat, saudara. Jadi kita harus percaya bahwa Christ redeem culture, Kristus harus menebus budaya. Kenapa kita harus percaya bahwa harus Kristus satu-satunya yang menebus budaya? Karena saya mengutip dari seorang bernama Cornelius Van Til, di mana Van Til mengatakan bahwa karena hidup manusia, khususnya iman manusia, itu didasarkan dari dua aspek. Pertama adalah iman yang menggunakan pendekatan anthropocentric religion, atau kepercayaan yang segala sesuatu itu berpusat pada dirinya sendiri, anthropocentric, yaitu berpusat pada manusia. Atau aspek yang kedua yaitu dari segala sesuatu yang dilihat, yang haruslah dilihat dari kedaulatan Allah, dan teologi reform adalah satu-satunya teologi yang menuntut kedaulatan Allah haruslah berada di atas semua unsur manusia. Jadi harus God-centered, harus berpusat dari the sovereignty of God, harus berada di dalam Tuhan sendiri. Jadi budaya harus diajarkan dari Tuhan. Budaya harus berpusat di dalam Tuhan. Dan budaya harus memperkenan hati Tuhan. Dan waktu kita melihat Kristus, kenapa harus yang menebus budaya? Karena hanya Kristuslah yang memiliki budaya yang benar, memiliki konsep nilai budaya yang benar, dan memiliki akan keindahan budaya yang benar. Maka itulah kenapa Tuhan satu-satunya harus menjadi pusat. Kristus haruslah yang menjadi pusat, karena dialah manusia berbudaya yang sempurna dan yang tidak berdosa dan yang dapat membawa perubahan bagi kita. Maka saudara, terakhir saya akan menutup dengan mengajak saudara, saya mengutip dari seorang hamba Tuhan dari GRII, yaitu adalah Pendeta Sucipto Subeno, yang sekarang melayani di GRI Bintaro. Nah, saya akan mengutip kalimat ini. Nah, saudara, waktu kita bicara tentang Kristus dan budaya, jangan perdebatkan Kristus dengan budaya. Kenapa? Karena Kristus adalah Tuhan yang sejati. Dia nggak sebanding kalau diperdebatkan dengan budaya yang sifatnya praktis. Jadi istilahnya itu, Kristus nggak level sama budaya. Percaya kepada Kristus adalah pusat iman. Budaya itu cuma implikasi iman. Jadi nggak pas kalau kita perdebatkan antara implikasi iman dengan pusat iman. Pusat iman adalah pusat iman. Implikasi iman adalah implikasi iman. Maka budaya tidak punya dasar yang kuat. Jadi waktu bicara tentang Kristus, Kristus memiliki atribut dan naturnya, yaitu adil, suci, benar, mulia, manis, sedap didengar. Maka budaya yang baik, budaya yang agung, itu dapat terjadi, terintegrasi, dan terhasilkan di saat Kristus menjadi pusat di dalam budaya tersebut. Nah, itulah yang dinamakan madat budaya. Maka madat budaya bukanlah percampuran atau sinkretisme antara Kristus dan budaya. Madat budaya adalah setiap budaya harus disorot dari iman Kristen, menjadikan apa yang benar dan salah menjadi terbuka di hadapan Kristus. Dunia semakin hari semakin menuju kehancuran, dunia tidak semakin baik, moralitas semakin rusak, budaya semakin hancur. Kita harus semakin kokoh dalam iman dan kebenaran, berdiri teguh di atas firman dan tugas setiap anak Tuhan, menjadi terang dan garam di tengah dunia, dan berani dengan tegas menyatakan kebenaran dan menegur budaya yang salah. Nah, maka disitulah kenapa Kristus must redeem our culture.
Nah, saudara, ini sesuatu yang sangat indah. Jadi itulah kenapa dalam era disruption ini, saudara bisa pakai internet, saudara bisa pakai dunia digital, saudara bisa pakai akan internet dan memakai setiap sosial media dan sebagainya. Tapi saudara, jika Kristus tidak menebus budaya kita, tidak menebus cara pandang kita, dan tidak menebus akan setiap apa yang menjadi kesaksian attitude kita di dalam era disruption ini atau di era digital ministry dan sebagainya, dan kita tidak di dalam Kristus, tidak di dalam belas kasihan Kristus. Kita cuma mungkin sekedar sharing the gospel, kita cuma sekedar untuk sharing the quote, kita cuma sharing our response, tetapi kita tidak dengan belas kasihan untuk men-sharingkan Kristus. Dan salah satu yang perlu kita tanya kepada mereka adalah, why you don't believe in Christ? Kenapa kau tidak percaya kepada Kristus? Padahal Kristus sudah memberikan yang terbaik. Why you don't believe in Him? Itulah yang perlu kita sama-sama kerjakan, saudara. Budaya hidup kita di era disrupsi ini, ada krisisnya, ada inovasinya. Tapi let Christ be Christ. Let God be God. Dan biarlah Tuhan yang memimpin kita bagaimana di era disrupsi ini kita punya kesaksian yang Kristus-sentris. Kesaksian yang berpusat pada Kristus. Kesaksian yang memuliakan Tuhan. Dan itu biarlah menjadi kesaksian yang bukan cuma sekedar secara online saja, tapi bisa menjadi sebuah kesaksian secara offline juga. Bukan cuma sekedar from pixel to pixel, tapi bisa from face to face, with sharing Christ, the one and only Christ. Dan itulah yang menjadi the true gospel, yang dapat menjadi sebuah kesaksian hidup kita, terutama di era disruption ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kiranya Tuhan mengetuk hati kita dan mengajak kita untuk mari kita mengoreksi diri bersama-sama di saat kita kurang memiliki sebuah attention, kita kurang memiliki passion, atau kita tidak memiliki sebuah desire, itu bagaimana kita berpusat pada Kristus. Kita masih suka untuk comot-comot apa yang ada pada duniawi. Kita masih suka comot-comot, aku Kristen tapi aku suka suka untuk menikmati film porno. Saya mungkin mengatakan, saya Kristen tapi saya suka tipu orang. Saya Kristen tapi saya suka dengan bagaimana mencari keuntungan di balik online. Misalnya saudara judi online atau saudara melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saudara, waktu kita melihat ini, itulah yang menjadi satu hal yang perlu dipertahankan. If you are Christian, apakah ada Kristus dalam hatimu? Kalau engkau adalah orang Kristen, apakah engkau masih memandang Injil Tuhan harus diberitakan? Kalau perlu diberitakan, mau ikut cara siapa memberitakannya? Cara Kristus atau cara dunia? Kalau cara dunia, pokoknya spreading online, offline, tidak peduli. Tetapi Kristus, dia one by one. Dia head to head. Dia face to face. Dia menghadapi setiap orang-orang yang diselamatkan. Maka sudah, dia menghadapi musuh. Dia menghadapi murid-muridnya. Dia menghadapi orang yang memaki dia. Dia menghadapi setiap mereka yang melawan dia. Tuhan Yesus menghadapi face to face. Dia mengajarkan Injil Tuhan face to face. Dia memberitakan dirinya sebagai jalan keselamatan, kebenaran yang kekal, dan hidup yang kekal. Semua dinyatakan secara face to face. Maka saudara, kiranya Tuhan memakai kita untuk apa? Era pandemik memang kita tidak bisa secara offline melakukan dengan maksimal. Tapi setelah pandemik selesai, era disruption
sudah selesai. Sudah waktunya bagi kita untuk terus mengimbangi diri. Jangan kita terus online. Karena online just temporary. Mari kita terus berjuang melakukan yang terbenar. Dan yang terbenar adalah dengan penuh belas kasihan hadir kepada orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Face to face, head to head. Untuk mereka bisa mengenal Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Kiranya segala kemuliaan kembali pada Tuhan. Dan kiranya setiap firman yang sudah kita dengar, setiap poin-poin yang penting yang kita sudah dengar, dapat mengisi konten hidupmu dan hidupku. Dan kita gelisah di dalamnya. Dan kita senantiasa di dalam Tuhan mau berkata, ini saya Tuhan, saya mau berubah. Utus saya Tuhan melakukan apa yang benar. Dan biarlah Tuhan yang make it possible di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Mari kita mengambil sikap untuk kita memohon kepada Tuhan. Kiranya firman senantiasa dapat memberikan sebuah dampak rohani yang lebih benar. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur atas penebusan Kristus. Kami bersyukur atas setiap apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami berterima kasih kalau Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk jangan hanya terjebak dengan cara yang dunia tawarkan, yaitu adalah secara online. Tapi kami justru adalah orang-orang yang membuang akan satu budaya yang penting di dalam belas kasihan Tuhan, yaitu face to face, head to head, one by one. Dan itulah sesuatu yang Tuhan terus ajarkan untuk kami. Belajar peduli dengan manusia sesama kami, menjadi radical neighboring with others. Tuhan, kami mohon, kami orang yang seringkali kecil hati, kami seringkali orang yang pengecut, kami seringkali yang lebih suka secara online, kami diberkati maupun memberkati. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa diberikan satu kehidupan yang lebih memperkenan hati-Mu. Ajar kami untuk melakukan yang terbaik, khususnya di era disrupsi ini. Mohon kami diberikan keseimbangan, supaya kami tidak hanya senang, puas, karena kami bisa melayani secara online, tapi kami rindukan bisa melayani secara offline dengan seimbang di dalam Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu hadir bagi kami ya Tuhan, agar kami pun punya mercy, khususnya bagaimana kami menghadapi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.